sampai maksudnya sampai berantem dulu pernah. Berantem lah, kepukul. Gebuk-gebukan gitu. Kayak kita nonton berita sama ya gitu. Tapi by one maksudnya 1 lawan 1 apa mereka keroyokan? Iya, kalau udah kepukul kalah ya udah aja gitu. Ya udah. Teman gua tuh satu ketusuk sini nih, sampai bener-bener ditusuk. Jadi dia nggak suka. Jadi bukan nama gue ini ributnya. Jadi ada namanya Eko dulu. Jadi sini yang dipukulin tukang parkir ini, Batak ini udah cabut deh tuh. Datang lagi bawa ereking, mampir bentuk cuma nusuk cek naik ereking lagi kayak gitu. Kan lucu ya. Karena bikin Excelso nutup tempat rokok. Hah? Kenapa? Kita ngerokoknya sembarangan di lip-lipnya Mall Kelapa Gading. Bentar. Lu ngerokok di lift? Di lift. Kenapa Excelso tutup tempat rokok? Karena Excelso-nya kan posisinya di depan lift. Oke. Jadi yang sebenarnya bukan pegawai Excelso, tapi kita yang ngotorin berdua. Dituduh Excelso. Jadi ya intinya nggak boleh area rokoknya ditutup. Anjing. Halo teman-teman, waduh terima kasih udah ngeklik video ini baik secara sengaja ataupun gak sengaja keklik. Gua tidak peduli, yang penting sudah menambah views video ini. Syukur-syukur setelah lu nonton lu suka, lu mau subscribe, gua akan sangat berbahagia. Kali ini kita akan ngono lagi teman-teman. Nah, seperti yang udah ada di judul dan juga thumbnail ini, sudah tahu dong siapa. Ini adalah seorang komika yang dulu itu sebelum Suci gue udah mengenal. Dia komika stand up Jakarta Barat dan dia adalah seorang satpam yang dulu sempat juara nggak ya? Pokoknya sempat ikutan di lomba stand up di kantornya. Kita langsung ngono sama Rio. Itu teman-teman gue jadi kenal Rio pertama bahkan sebelum di Jakbar. Bukan sebelum Jakbar, gue kenal lu dulu pas di kantor ya. Kantor maksudnya itu udah lama banget tuh, 2015 ya? 15. Itu setelah itu baru kan gue sempat mampir ke Jakbar yang masih di sini nih di mana? Heyday, ada lu yang waktu itu. Akhirnya sekarang tahun lalu dia juara 1 Suci 1X. Rezeki ya, gak ada yang tahu ya. Enggak, bukan rezeki yo. Emang lu tuh kerja keras yo, gue tahu. Amin. Rio ini dulu pertama teman-teman. Apa namanya? Dia memang seorang satpam. Udah dari kapan sih? 2004. Anjing, berarti itu udah 11 tahun ya? Oh lebih dong, 6 tahun ke 16 ini harusnya kalau sekarang ini. Oh iya, enggak, maksudnya waktu kita kenal lu udah 11 tahun. Iya, kurang lebih di situ. Memang di Bank Mandiri itu. Iya, tapi pindah-pindah di Bank Mandiri terus, tapi pindah-pindah. Bener deh, kalau lu kayak gitu lu jadi karyawan Mandiri atau outsource sih? Awalnya ini anak perusahaan. Oh. Terus pemutihan tuh. Outsourcing sampai keluar. Tapi enggak, maksud gue, tapi lu statusnya karyawan berarti mandiri dong, bukan outsource yang dari luar yang di-hire oleh Mandiri. Outsource yang di-hire dari luar dari Mandiri. Tapi di Mandiri terus? Mandiri terus, gak pindah-pindah. Di kota tua terus? Enggak, muter-muter. Oh, muter-muter. Pokoknya di area Jakarta Barat lah. Area Jakarta. Rio ini teman-teman, ini salah satu dari peserta Suci 1X yang gue ikutin gitu. Maksudnya progresnya paling mantep, paling keren, terus juga materinya paling menurut gue dibanding yang lain lu paling hal baru gitu. Ya karena memang belum ada kali ya. Iya, satpam. Satpam belum ada. Tentara ada dulu Sesandaslan. Terus polisi Ferry pertama, abis itu Gamael. Di Suca Fahri. Satpam. Tapi malah juara lu. Jadi kalau memang Anda mau pakai seragam, ikut kompetisi lucu-lucu, jangan yang berat-berat. Takutnya ada geganang ikut, jangan. Sudah terbukti malah yang juara yang satpam. Jadi kalau bisa makin ke depan itu levelnya seragam ormas lah ya. Iya. Siapa tahu kan ada nanti ya kan. Pasti ada PP aja gitu sama ada ya kan. Pasti ada aja tuh. Tapi pertama nih. Lo emang jadi satpam itu karena keadaan apa emang? Iya, maksudnya ini dulu gua kan kerja di itu Mas Redi apa namanya? Restoran. Sebelum restoran tukang parkir di Menteng. Di mana di Menteng? Gereja Tracy atau enggak? Oh iya. Oh lu di situ Pisa Cafe itu. Iya di Pisa. Iya itu.
gua pakai Gue bisa juga KB. dulu sering kepisah padahal. Iya. Sekali 2 kali kayaknya pernah deh. Iya, mungkin masih pemabuk pokoknya di situ tuh, di mabuk-mabuk minuman di depan Bisa Cafe itu Kok lah. lu bisa di situ, emang kecil di situ? Om gua tuh daerah situ tinggalnya. Oh. Jadi om gua tuh duluan satpam, tapi satpam ini ya apa rumah kosong sitaan bank gitu. Waduh. Iya. Emang kocak dah ini. Rumah kosong sita. Satpam rumah kosong sitaan bank. Di Gereja Teresia nomor 31 ada dulu, iya. Tapi berarti status dia adalah satpam bank. Satpam bank cuman yang di bagian aset gitu. Oh, penempatannya di aset. Nah, sering kali di tempat rumah kosong sitaan. Iya, pokoknya di situ Jalan Gereja ya, nomor 31. Selalu di situ dia. Ya terakhir tugasnya di situ tuh. Oke. Nah, itu berarti kalau kayak gitu sendirian dong dia. Iya, sendirian. Suka-suka dia dong datang jam berapa? Kadang-kadang dikontrakin. Dikos-kosin aja tuh ya kan. Kalau nggak ketahuan. Iya lah. Iya, Iya, maksudnya kayak tambahan-tambahan lumayan. sih lu masuk kerja tapi masuk kerja rumah kosong gak ada yang ngawasin, lu Iya. telat gitu-gitu. Enggak, dia pokoknya seharian tidur di situ, mau kerja mau enggak gitu. Jadi sekalian tempat tinggal gitu. Karena dia iseng di kos-kosin kan lumayan ya. Iyalah. Paling komandan kontrol diamplopin gitu. Sama-sama tahu aja nih gitu aja. Asik. Enak banget ya. Lebih enak gitu dong daripada kayak lu. Iya sebetulnya. Kerjaan nyantai, bisa cari sampingan. Masih sampingan. Nih seragam sama maunya. Kalau ada kontrolan dong pakai seragam ya kan, kurang enak gimana? Itu adalah satpam berpakaian preman. Iya. Tapi resmi. Tapi resmi. Iya. Dia akan pindah tempat kalau rumah itu sudah ada yang punya berarti. Iya, sudah misalkan udah selesai apa sengketa apa Iya, segala iya, macam iya. nih akan pindah. Itu pertama berarti dari keluarga lu yang jadi satpam adalah om lu. Ada nyokap tuh di situ. Bank yang sama, Mandiri juga. Mandiri juga sama. Oke. Nah, terus setelah itu lu diajak untuk parkir. Ya itu. Ya awal datang Jakarta tuh loh. Gue nggak bisa ngidupin lu, tapi ada lahan parkir nih di sini nih. Jadi lu kalau ini hidup dari sini aja nih buat makan hari-harian lu gitu. Lu dari mana sih, dari sebelumnya, sebelum Jakarta? Jadi gue tuh dulu di Lampung nakal. Kan terakhir kan keluarga kan orang timur, orang Oke. K. Cuman bokap tuh kan akhirnya di Lampung tuh. Karena di Lampung lihat kehidupannya kayaknya makin aneh nih, daripada aneh-aneh nih dibuang aja nih kayaknya gitu Jakarta. Aneh-aneh kriminal dong pasti. Ya bukan ini, ya itulah biasa minum-minum gitu-gitulah namanya anak umuran itu kan. Iya. Tinggal di komplek tentara ya kan. Udahlah ya. Iya, anak kolong. Ih gitu deh, ngerasa punya power gitu. Tapi habis itu malah diekstradisi. Iya, daripada ini kayaknya nggak bener nih. Ikut Kuliah om nggak lo. mau, apa nggak ya salah deh pergi deh gitu. Ikut om lo. Dikasihlah lahan parkir buat jaga. Udah nih pokoknya lo makan ngerokok semua nyari sendiri gitu. Tidur mah boleh di sini gitu. Ya udah akhirnya gue selama berapa tahun itu ya gue di situ ya, setahun lebih lah. Pokoknya setahun lebih tuh pokoknya menguasai sepanjang Gereja Teresia gitu. Iya, iya. Ya maksudnya orang juga kaget kalau tanya tinggal di mana. Menteng, itu kan beneran Menteng. Iya ya kan? bener, jantung kota Jakarta itu. Iya, tapi dia nggak tahu kalau GM-nya. Pas ditanya rumah di mana? Itu nomor 31. Teresia lagi ya kan, Menteng banget Yoi. Teresia. Iya. Oh si Rio balik kemana liatin? Oh balik kemana? Anjir rumah nomor 31. Iya. Anjing anak kolong nih. Sebelum itu baru itu gue masuk rumah, kamar ada 8. Karena gede banget. Mentok 2 biasanya. Iya. Itu 8 beneran. Rumah 8 aja villa kali itu. Terus itu belum married. Belum Mas. 2004 2004 itu. 2004. Terus setahun. Oh enggak, itu ke situ 2002 malah. Oh 2002 itu malah. Terus jaga parkir, pemasukan aman lah ya. Aman banget. Malah lebih-lebih. Lu berapa sehari dulu? Lebih orang sekolahan Teresia. Iya. Iya kan. Kalau malam tuh orang makan kan sepanjang itu Iya. makanan semua. Iya, tuh. makanan semua. Rumah sakit kan ada tuh. Bener, rumah apa sih, rumah sakit apa itu ya? Bunda apa? Ya pokoknya ya ibu dan anak. Nah, itu udah itu kan rumah sakit punya Hairan Mandiri juga kan itu kalau nggak salah dulu ya kalau aku. Makanya di nomor 31 yang gue tempat sekarang jadi rumah sakit juga. Kenapa Mekaran ya? Kenapa Makaran? Anjir. Jadi itu gue tinggal buka gerbang segala macam lalu masukin mobil, pokoknya anak sekolah bubar udah sambil duit nih. Dan sekolah tinggal metain aja supirnya mau langganan, ya udah sini langganan gitu. Oh bisa. Anjir, jiwa entrepreneurnya berkembang ya. Iya, sore buka ya udah itu orang-orang rumah sakit, orang makan gitu-gitu. Nggak ada setoran.
Setoran sama siapa? Punya gue sendiri lah. Iya, kan? Punya om gue juga ya kan. Ya maksudnya pasti kan enggak, maksudnya di situ kan pasti ada tukang parkir yang lama dong. Karena om gue udah duluan situ jadi ponakan gue titip gitu modelnya. Ya bos siap. Iya, Ya gitu. ngurang-ngurangin jatah. Iya. Yang ada malah yang lain setor ke om lu kali ya. Enggak juga Enggak sih. juga, Karena ya udah ada bebas aja. bagi-bagiannya. Sehari berapa dulu yuk? Saya 300-an Mas Re. Hah? Gede kan? 200 tuh paling kecil ya. Kerjanya cuma dengerin musik sama dapetin duit udah gitu. Sama lari-lari aja kecil-kecil gitu. Anjing gede loh. Gede, beneran gede. Gak ada pengeluaran buat kos-kosan. Gak ada. Makan rokok doang. Karena kok doang. Minum juga paling kadang-kadang ada aja yang beli kan kayak gitu. Ada ya. Kalau mabuk-mabuan mah ya itu aja tuh. Iya. Duitnya banyak kan. Patungan tukang parkir yang penting mah mulutnya bawa anggur aja. Tapi gak sempet nabung gak lu? Nabung. Justru gue punya tabungan waktu jadi tukang parkir. Jadi setiap nyokap datang, nyokap tuh kaget sampai nangis gitu. Masuk gue bisa diongkosin gitu-gitu. Nyokap tuh datang bisa gue ongkosin. Tapi nyokap datang tinggal di rumah nomor 31. Enggak, dia di Tebet, tempat ini omnya. Saudara. Di Tebet. Keren lu bisa nabung yuk. Gimana orang nggak ada pengeluaran yang begitu gede, bujangan, nggak punya cewek, ya kan? Kerjanya cuma minum-minum doang, ya. Penghasilan sehari 200-300 ribu. Tapi justru biasanya kalau kayak gitu kan biasanya pijet apa jajan. Nah, gua tuh kebetulan nggak nakal yang kayak gitu, Mas Re. Oh. Gua fokus tuh minum. Iya, yang penting tuh Sama judi. gitu udah. Sama judi. paling ya, judi-judi tipis namanya bergaul di jalan kan ya. Bola ya biasanya. Iya. Nomor. Anjing keren lu. Maksud gue jarang-jarang yo. Maksudnya kayak ya apalagi lu hidup dapat duit gampang. Gampang, Bujangan. jangan. Padahal larinya biasanya cewek. Lu nggak sama sekali. Nah, gue tuh nggak tahu, gue nggak pernah nakal cewek gue, yang sengaja beli gitu. Iya, Sampai hari ini belum pernah gue. Gak pernah gue. Cobain dah. Tapi kalau nakalin anak orang iya gitu. Beda sensasinya yo. Kalau kita bayar kan kita bisa menuntut gaya apa. Dia harus nurut. Bener. Tapi nggak tahu gue, kayaknya nggak bisa ya kalau cipokan nggak ada cinta gitu. Aneh aja. Aneh tiba-tiba baru kenal ciuman anjir. Enggak, enak. Anjing. Yang penting jangan kecup kening. Wah, berasa Itu ngidupin. sayang, iya, bahaya justru. Takut kepincut ya. Setahun di tukang parkir, Setahun lebih lah, setahun setengah lah itu. seninya maksudnya gue belum mungkin teman-teman juga penasaran gitu. Seolah-olah kan gampang ya parkir, tapi seninya gimana sih sebenarnya yang lu enjoy banget dari parkir tuh? Wah, terus apa gimana nih? Nggak kerasnya parkir itu seneng gue tuh kayaknya. Yang kayak ya udah inilah gue gitu aja. Gue tuh orangnya nggak dari dulu nggak pedulian aja gitu. Yang sama lah yang lebih tua gitu, nama udah di jalan kan manggilnya nama kan. Kita lay dong, piko gitu aja kayak ini gitu sih. Bebas karena nggak ada aturan yang untuk netepin lo harus hormat sama orang yang lebih tua gitu. Iya sih. Tapi keras nggak dulu lu? Keras lah pasti. Berantem? Ribut pasti. Biasanya gara-gara apa? Gara-gara duit apalagi. Kita pasti itu doang. Kenapa setoran kurang? Enggak, biasanya mobil kita dimajuin orang, ini jatah parkir kita tapi melewatin parkir dia, itu ribut pasti. Iya kayak gitu. Baru tahu nih gue nih. Iyalah. Lu ada lahannya. Ada lahannya. Gua nggak setoran sama DKI kan. Oke. Kalau mereka kan rata-rata ada yang setoran sama DKI karena pakai seragam kan. Iya. Mobil gua nih gua nggak tahu didorong orang masuk ke lahan dia, dibikin mobil parkiran mobil tempat dia. Kalau dia keluar, batasnya apa? Hah? Ada batasnya? Ada batas-batasnya kayak pokoknya ini di sini Kesepakatan ya? Kesepakatan ya. Batasnya pohon. Pohon udah apa lagi? Lo tahu sepanjang Teresia kan isinya pohon doang sama halaman rumah orang. Jadi mobil ini parkir tadinya di sini terus tiba-tiba pas dia Ada mau yang balik. keluar misalnya belakangnya didorong sama orang makin maju. Nah, tiba-tiba jadi hak dia sampai nggak kesel kan gitu kan, ribut gitu aja. Padahal dulu berapa parkir di situ? Udah 5.000 Mas Rey mobil. Berapapun lamanya. Iya. Karena Lumayan. menteng kan. Iya. Dan lumayan goceng juga berasa kan. Gue sempet sebel sama artis itu dulu, Denny Malik tuh Denny Malik. Iya, tahu. Iya, semalaman pakai tempat gue ngasih 10.000, gue buang duitnya. Denny Malik gue udah amat tuh, gue nggak peduli juga. Kayak di situ kan banyak artis-artis tuh. Iyalah. Makan malam di situ. Tempat artis. Iya.
Waktu itu kenapa dia ngasih ceban? Ceban gak terima gue semalaman, tentang ke rumah sakit ya. Kalau mau semalaman parkir rumah sakit, kalau mau bayar kecil ya kan di sini mah mahal gitu. Harusnya berapa kalau semalaman? 20. Iya, makanya 20-30 lah gitu. Ada kesepakatan lah. Iya, boleh iya. nginep, mobilnya gue jagain ya kan. Lo kalau ngasih ceban jangan kesini parkirnya dong. Coba reka ulang. Dia udah parkir dari semalaman karena dia ke rumah sakit. Rumah sakit lah, Oke. anaknya lagi lahiran istrinya. Oke. Terus dia balik nih. Balik. Lu tahu itu Denny Malik dari pertama datang. Dari pertama datang. Oke, Bang, jagain ya gitu dia ngomong Iya, ke lu. gue bilang, oke nih, gue pikir wah Artis deh. duit nih ya kan, lumayan nih. Sendiri nyupir. Sendiri. Oke. Keluar, mobilnya masih apa dulu? Soluna apa sih gue, Toyota Soluna. Keluar, besoknya baru ketemu, besok bukan hari ini, besoknya. Jadi udah semalaman. Oh iya tuh. udah semalaman. Pagi apa malam? Pagi Pagi, kan oke. gue anak sekolah kan. Iya, Anjir, iya. masih ada mobilnya kan, gue buka, datang dia ngasih ceban. Marah-marah gue dong. Mana bisa ceban bos gitu. Teriak lah. Namanya kita di jalan, kita nggak peduli orangnya siapa. Dia udah jalan. Bos, yang bener aja masa ceban. Belum gitu. jalan masih di tempat gak ada ceban bos. Gila lu, semalaman ceban. Wah, lu nongol di TV juga gitu. Anjing, Sekasar itu. Lu sampai ngomong, lu nongol di TV gue gak peduli gitu. Iya, sekasar itu Mas, anak-anak di jalan mah nggak peduli siapa orangnya. Akhirnya dia nambahin. Nambahin dong, malu kan, teriak-teriak kitanya. Kita teriak-teriak kan masalahnya. Oh iya bang. Akhirnya kasih berapa? Kasih berapa? 30.000 lumayan. Modal ngegas. Modal ngegas yang penting. Terus apa lagi? Ada selain dari Malik artis yang ada cerita yang lu inget? Oh, yang paling sering mah ini si siapa? Potret tuh penyanyi siapa? Meli Teh Meli. Guslau. Kalau Meli Guslau kan suka ini kan Dipisah. di pizza, reguleran dia dulu. Reguleran iya, pizza zaman dulu, dia. iya. Setiap Rebo gue ingat banget. Tapi baik kalau Teh Meli mah. Wah, itu orang cincai. Kasih gocap. Cap, kadang-kadang kalau dia lagi keluar lagi pulang banyak tuh. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh menyenangkan. Dia, Anda. Oh iya Anda. Anda kan reguleran terus iya, anak dulu. situ juga Anda. Anjir. Banyak ya berarti artis-artis pada saat itu yang lu parkirin ya? Banyak. Tamara Blessing sih pernah gua. Ada nggak artis yang waktu itu lu parkirin, lu ketemu setelah lu jadi juara 1? Belum sih. Kalau ketemu lu bakal ngapain? Dulu inget gak gue parkirin lu? Lucu kali ya. Kocak tuh kali itu. Iya. Lu emang parkir dulu? Wah sih gue doain lu ketemu Denny Malik. Anjir sih. Waduh, kalau dia sampai inget sih kocak sih. Anaknya udah gede juga ya kan, tahun segitu. Lu tapi bentukan lu kayak gini dulu. Lebih kurus apa lebih? Kurus, gondrong. Oh, gondrong. Segini. Anjing males banget dapet tukang parkir kayak gitu. Dekil gondrong makanya udah lah. Kena gas lagi, kena bentak. Wey, gak bisa ceban bos. Aduh. Iya, gila kan gue ceban gitu-gitu. Siapa juga orangnya nggak ini kesel ya kan gitu nih. Itu lu apa namanya, banyak kejadian kayak misalnya mobil tiba-tiba geser. Ya, sering banget lah, itu udah umum banget lah. Cuman kalau lama-lama makin kenal tuh ributnya makin kurang tuh. Karena ya udah cengli lah. Karena dicengli lah gitu. Fase-fasenya tuh berapa bulan sampai lu akrab? Ya 2 bulan 3 bulan pertama itu yang kencang banget tuh narik Masih uratnya. nunjukin ini lah ya, apa taji lah ya Iya, istilahnya. karena lo orang baru nih Iya. gitu. Ditindas diem Iya. lama-lama yang lawan juga kan. Tapi lama-lama jadi akrab karena temen jatuhnya. Yang jaga itu doang. Yo. Iya, itu aja. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, udah lama banget gua. Lu berarti kalau yang di pinggir jalan dong berarti kan ya? Pinggir jalan sama di rumah kosong itu gue buka Oh, lu pintunya. buka jadi parkir. Bayangin rumah kosong, garasinya muat 6. Iya. Ya siapa yang nggak mau ya kan? Aman lagi kan. Aman. Kalau di pinggir jalan kan takut diderek apa gimana. Dulu belum musim sih derek. Cuman di dalam rumah kan lebih aman. Aman, itu yang buat penghasilan lebih besar tuh, itu yang nginep-nginep itu rumah sakit. Semobil berapa nginep? 30 kan kalau isi 6 udah berapa tuh? Iya, ya, 180 ya. Iya, sisanya tinggal ambil dari duit anak sekolah mau makan. Masuk dong 300. Iya ya. 300-200 ribu masuk dulu lah sehari. Anjir. 9 juta. Gue parkir aja kali ya. Lu kenal gue udah ke anak situ. Ini ponakan gue. Anjir tuh, keras tuh. Tapi sampai maksudnya sampai berantem dulu pernah. Berantem lah, kepukul. Gebuk-gebukan gitu. Kayak kita nonton berita sama ya gitu. Tapi by one, maksudnya 1 lawan 1 apa mereka keroyokan? Iya, kalau udah kepukul kalah ya udah aja gitu. Ya udah. Temen gua tuh satu ketusuk sini nih, sampai bener-bener ditusuk. Jadi dia nggak suka. Jadi bukan nama gue ini ributnya. Jadi ada namanya Eko dulu. Jadi
si ini yang dipukulin tukang parkir ini, Batak ini udah cabut deh tuh. Datang lagi bawa ereking, mampir bentar cuma nusuk cek naik ereking lagi kayak gitu. Kan lucu ya. Kalau itu dulu serem, tapi sekarang gue ceritanya jadi lucu. Terus gak lama dia bayangin pisau gua. Waduh, warkop banget anjir. Tapi maksudnya kalau kayak gitu kan biasanya kalau gua waktu dipisah itu yang parkir kan gak cuma satu yo. Banyak. Itu kalau pisah kafe itu yang di depan itu lebih ekstrim lagi menurut gua. Oh lebih gontok-gontok aja. Kayak pembagian itu kan sampai jalan Sumatera kan ke kanan kan. Iya. Ada yang jalan nyerong gitu kan, nyerong terus yang sini, yang sini. Banyak banget itu. Banyak itu. Kalau di situ lebih ini. Kalau gua kan udah mulai agak ke dalam tuh. Oh, tapi putaran duitnya juga kenceng gila di situ. Iya, itu lebih gila. Paling di situ tuh kalau ada yang nggak bisa baru tuh ke dalam, masuk ke arah dalam tuh. Lu lahan gue lu pakai deh gitu-gitu udah kayak gitu-gitu. Janjian udah kongsi. Dan 24 jam nggak sih itu pisah dulu? Jam 2 terakhir. Jam 2 itu tutup ya. Tapi paling kenceng justru yang sebenarnya yang enak malah yang sekolah ya, datang 15 menit cabut jemputan siang. Iya kan, nganter atau pagi juga. Pagi nganter. Pagi jarang stop parkir ya? Parkir tetap, kalau dia nggak bisa masuk di dalam biasanya dia berhenti dulu di depan. Ada beberapa yang parkir pagi tuh. Oh. Kalau siang udah pasti parkir. Siang udah pasti parkir kan, nungguin balik kan biasanya. Goceng anjing 300.000. Nah, Satpam lu waktu itu berapa gaji? Satpam tuh masih berapa ya? Gua masuk tuh 9,5, 900. Hah? 900.000. Satpam 950.000. Tapi di luar lembur, gaji pokok. Iya. Lemburnya Satpam tuh gimana sih maksudnya? Lembur tuh kalau lu oversift. Jadi misalkan lu 8 jam, lebih 3 jam ya 3 jamnya lembur. Berapa tuh sama lembur-lemburan? Dulu masih 1 jamnya tuh 4.500 apa goceng gitu. Tapi jelas. Iya sih, nggak perlu tusuk-tusukan ya. Nggak perlu sikut-sikutan. Terus adem kena AC. Iya gitu. Kalau pas di bagian dalam. Iya. Lu dari parkir 1,5 tahun langsung ke Satpam? Enggak, di itu tuh awe. Oh, di AW yang mana? Di Kelapa Gading. Jadi Satpam. Kitchen masak tuh. Iya, gue di perusahaan AW. Jadi apa? Parkir sama. Kitchen jadi masak tuh. Kenapa akhirnya lu pindah dari itu? Tante gue tuh ngeliatnya kayaknya aduh nih anak kasihan gitu. Mungkin Iya, tapi di dalam pandangan dia tuh ada kebahagiaan gue jadi tukang parkir, dia nggak tahu ya kan. Iya kan. Dia bilang wah kasihan Rio parkir. Iya, karena kerjanya kerja kasar kan. Sama aja sih Awe juga kasar, cuman lebih menangin di mall kan, aja. ada seragam keren. Ya gitu-gitu. Terus om gue tuh sama tante gue tuh punya kenalan lah, salah satu petinggi di perusahaan itu gitu. Pokoknya orang-orang HRD gitu lah. Coba dah lah ikut tes deh sana gitu. Kan gue gondrong tuh. Enggak mau. Pagi-pagi tuh digunting rambut gue masih tidur. Sama om lu? Sama tante gue. Kalau om gue nggak segitu kurang ajar kayak kalau perempuan kan bisa kurang ajar ya, ponakan ya digunting itu. Gue pagi-pagi kenapa petak-petak di rambut gue. Lu gak sadar pasti gunting? Tidur jam 2 jam mabok juga pasti. Minum terus tidur kan, terus dipetak-petak gitu. Nih kayaknya nih anak disuruh kerja benernya. Karena ya mungkin di satu dilihat suka tiap hari minum gitu kan. Dia nggak marah, cuman ngeliatin kayaknya aduh nih anak kasihan ya. Terus ada tanggung jawab mungkin ke kakaknya, nyokap gua ya kan. Gitu, udah dipetak-petak rambut suruh kerja. Bangun kaget. Kaget rambutnya hilang-hilang. Mau marah nggak bisa di rumah, tahu sendiri ya kan. Udahlah. Jadi gua emang anaknya ngikut aja gitu, ya udah ini apa? Coba sana ikut tes. Gitu. Apaan sih ikut tes gini-gini. Ternyata nilainya bagus. Lo pinter ya berarti. Ada bakat berarti yo. Nggak tahu, gue tiba-tiba tes kok nilainya bagus, gue juga. Atau emang di dalam om sama tante lu grill ya, bagusin nilainya. Nggak tahu gimana ceritanya. Tapi lu ngerasa bisa nggak kerjanya? Ya gue cuma kayak psikotes kan pertanyaan gitu-gitu aja kan. Tiba-tiba balik-balik si om gue di telepon kan, masih zaman telepon rumah tuh. Ini ponakan lu bagus nih tesnya, lulus gitu-gitu kata temennya lah. Kerja gue dibilang. Kerja lah gue tuh mulai dari di AW Senen tuh. Oh Senen dulu, Atrium. Okay. Di training situ, pindahin ke Rawamangun, training lagi. Di Rawamangun tuh training bikin itu loh, root beer tuh nggak sih? Oh iya, root beer kan bikin sendiri. Bikin itu. Dia Arion ya? Arion, benar. Baru taruh Kelapa Gading tuh. Itu juga nggak lama gue di AW. Berapa lama? Setahun ya.
tahun. Kenapa nggak betah atau? Berantem. Oke ya teman-teman, nih 2 tempat dia bekerja. Pertama tukang parkir berantem, di AW berantem. Masih ada nanti tempat kerja selanjutnya. Kelakuan kejalanannya masih ke bawah ke tempat restoran. Kenapa berantem ya? Ini kayak apa? Geser-geseran ayam. Bukan, Itu ayam gua tuh. Jadi ribut pukul-pukulan sih enggak. Jadi kayak kalau di AW itu bisa ada mic kayak gini kan di kasirnya tuh. Si kasir kalau order ke belakang mic-nya gini dong. Iya. One chicken, one burger gitu-gitu. Apa itu? Nah. Suatu saat orderannya burger. Gue udah bikinin, cancel. Kondisinya sih panas kan, ya kan. Gue masuk kan, kalau lo masuk AW ada tempat ayamnya gitu yang pastru namanya, yang kaca bening. Kaca bening. Gue masuk, bangsat gitu. Keluarin ya. Kasirnya cewek. Emosian. Anjing. Yang emosian bukan cewek lu. Iya. Enggak, motivasinya apa? Karena lu udah bikin. Kesel gue. Karena anjing lah udah jadi nih segala macem gitu-gitu. Tiba-tiba kok di cancel gitu. Kok manajernya uring-uringan, takutan. Buka dari bangsat. Iya gitu. Padahal waktu ngomong bangsat ada kesel sama bercanda loh itu. Tapi memang resikonya dipecat. Ada customer lagi ngantri di kasir. Rame kalau begadingan namanya. Emang gak ada otaknya aja, gak ada otaknya. Jangan ditiru. Lu kebayang gak sih lu jadi orang yang lagi ngantri di kasir? Kaget sih kayaknya. Lu lagi sama anak, biasanya kan sama anak kan KW gitu. Tiba-tiba bangsat. Dapat bonus omongan kasar. Akhirnya itu bermasalah di situ. Iya emang, tapi gue rasa juga emang di situ gue udah terlalu nakal juga sih. Nakalnya kenapa? Jual-jual minyak, jual-jual tepung. Jiwa maling udah ada. Jadi minyak AW itu dulu yang masih bagus-bagus kan. Kalau minyak lama kan dibalikin lagi. Iya. Tapi kaleng yang lama gitu. Jadi porsinya penyok-penyok. Jadi minyak baru tuh kalau datang, ada teman gue namanya Denny Pecun. Jadi CS gue kental di AW itu. Dia orang gudang. Gue orang kitchen gitu. Cun nggak punya rokok Cun. Udah minyaknya rusakin yang baru. Rusakin. Terus nanti dibawa gitu. Ini minyaknya nih bawa yang rusak-rusak. Nanti risetannya dibikin sama dia bawa. Sampai parkir udah dari Lampung. Bang dia punya rokok. Gitu-gitu. Lu jual kemana? Ada dari orang-orang yang nganter. Mereka mau bayarin juga. Oke. Minyak beku ya? Minyak Bukan. beku Minyak ya. beku kan. Jual-jual tepung. Gue pernah bawa tepung 1 bajai ke Kampung Melayu. 1 bajai. Gara-gara tanggal. Tapi itu bukan nyolong kalau itu. Jadi tanggalnya tuh udah lewat. Kadaluarsa. Bukan, kalau di restoran nyebutnya expired, tapi bukan expired dia tepungnya nggak bisa dipakai. Oh, tapi, harus sudah berganti dengan tepung baru. Karena udah melewati tanggal. Itu kan cuman pakai spidol gitu kan. Spidolnya gue hapus-hapus pakai thinner, gue ganti tanggalnya, gue jual ke Kampung Melayu. 1 bajai. Berapa duit? Gak tahu, gue inget 7.000 apa 1 gituan, apa 5.000 gitu, gue nggak tahu dah. Lu bagi dua sama temen lu yang orang kitchen, kayak orang gudang. Orang gudang. Anjing, lu tepung 1 bajai. Banyak 1 bajai. Ya banyak lah itu kalau bajainya nabrak tuh tepung pecah, itu ada kayak kabut tau. Iya kayak ada bom dalamnya. Iya. Masuk berita tuh di Kampung Melayu terjadi kabut. Kabut tepung AW. Anjing. Terus apa lagi yang perlu jual, apa lagi? Apa ya? Minyak, tepung. Yang paling laku itu sih. Cepet jualnya. Cepet jualnya. Yang lain-lain kan kurang ya kayaknya. Ayam ribet juga. Ayam mah kita suka ngumpetin makan doang walinya kan. Tapi nggak boleh ya? Ya kalau nggak ketahuan. Nggak, tapi maksudnya kalau kayak gitu ada ayam, lu sebagai karyawan nggak boleh makan ya? Dulu nggak boleh. Karena kan kecuali dikasih kuponnya tuh manajernya gitu-gitu kan. Buat kalau lo makan nih bayar pakai kupon gitu. Iya, tapi karena kita yang motong-motong ayam, kita yang goreng ya. Iya. Masa kita nggak bisa makan, gila kali. Bisa lah harusnya, gimana caranya pun bisa. Bisa akhirnya tetap makan. Yang tapi di kitchen lu masak berarti ya? Masak, bikin burger gitu-gitu. Sampai sekarang masih bisa lu goreng ayam. Ngerti gue masih. Ngerti bisa. Takaran tepung.
Tahu. Tapi ya kalau detailnya aku udah lupa. Tapi tahu kalau dikasih dressingnya gitu masih bisa bikin harusnya. Ada bakat masak sebelumnya? Mana ada sih? Iya. Itu kan karena tuntutan nyari duit aja jadi ada. Tapi juga nggak susah karena maksudnya ya step-stepnya jelas ya. Jelas. Dan takarannya juga udah dibungkus kan, Udah, si ya. bumbu-bumbunya itu. Anjir, berarti dari tukang parkir ke kitchen. Baru satpam. Kan lu cabut dari itu karena bermasalah. Jeda keterima satpam berapa lama? Udah, jadi keluar dari situ langsung. Jadi itu kan surat peringatan. Dikasih waktu spare 2 minggu untuk resign. Untuk mempersiapkan. Atau memang kalau memang ada perubahan sama diri lo ya lanjut gitu. Oke. Terus gue ngomong ke om gue, kerjanya nggak asik gitu. Masa lo mau parkir lagi gini. Ya kalau parkir lagi mending parkir lagi, gue bilang gitu. Lebih jelas gue bilang gini. Jangan terlalu minum mulu. Dia nggak tahu juga kalau di AW juga mabuk mulu. Malah dapat Coca-Cola campuran ya gratisannya kalau minum vodka. Tuh ada cerita unik nih. Ini fun fact aja. Jadi gue pernah topi gue kegoreng. Topi ini. Iya, topi chef gitu. Gara-gara gele di lantai 3 Mall Kelapa Gading, terus turun minum vodka baru kerja. Jadi gini tuh topinya di penggorengan. Kan gini ngambek ya. Terus topinya udah ada di penggorengan, anjing banget. Terus habis itu pasti lo ada momen cuma ngeliatin dong. Iya, ada skip sebentaran. Kok bisa kegoreng gitu karena tolol. Ada skip bentar. Aduh. Terus lo gimana itu? Yes, terus kaget lah biasa. Enggak, itu pertanggung kan gak bisa dipakai dong habis itu. Ayamnya udah minyak enggak si topi lu? Ya buang. Oh bisa itu dibuang. Buang kan masih ada satu lagi yang masih seragamnya lama. Masuk. Iya, itu gue berdua sama temen gue si Denny Pecun itu. Emang tuh berdua itu emang troublemaker di Mall Kelapa Gading kayaknya. Gue pernah bikin Excelso nutup tempat rokok. Hah? Kenapa? Kita ngerokoknya sembarangan di lip-lipnya Mall Kelapa Gading. Bentar. Lu ngerokok di lift? Di lift. Kenapa Excelso tutup tempat rokok? Karena STSU-nya kan posisinya di depan lift. Oke. Jadi yang sebenarnya bukan pegawai Excelso, tapi kita yang ngotorin berdua. Dituduh Excelso. Tadi Excelso. Jadi ya itu jadi nggak boleh area rokoknya ditutup. Anjing. Keren banget ya. Emang dua biang kesrek tuh gua sama temen gua Denny tuh Pecun tuh biang kesrek. Dua-duanya keluar bareng? Enggak, dia terakhiran. Dia ribut sama Madura. Mau dibacok gara-gara jual kardus. Anjing. Duluan gua tuh. Terus dua-duanya jadi satpam tuh. Di Mandiri. Tapi hebatnya Denny Pecun adalah sekarang gua berteman sama dia tuh baik. Dia sekarang udah kelar S2-nya. Keren. Dan kerja di mana tuh tahu? Dimana? Jakarta Design Center sebagai JDC. Pegawai. Sekarang udah punya jabatan di JDC. Keren gak tuh? Dulunya dua orang rusuh. Gitu. Buat Anda kalau memang ada bos JDC nonton, coba cek ada yang dijual nggak sama Denny Pecun. Ada kertas-kertas gak kepake ada yang dijual. Tapi dia sekarang agamis sekali. Oh iya. Parah, perubahannya jauh banget. Ya pasti ada lah orang-orang berubah, titik perubahan pasti ada lah. Orang kita ngerokok gini, asap. Ini kan puntungnya nggak bisa dibuang sembarangan. Kita buang dalam lift, gitu. Ketika lift buka buang dalam lift, gitu. Oh udah di depan lift buka lu lempar puntung. Iya. Anjing. Keren ya. Rusak bener emang. Goblok sih. Karena saya tolol banget lah. Tapi nah setelah itu lu jadi satpam. Satpam. Lalu om gua ada. Karena om gua satpam ya kan. Lu mau jadi satpam enggak bilang gitu. Tadinya kan mau enggak ya? Kalau nggak mau mendingan pulang dah nyokap lo. Gue udah pusing banget dititipin dulu nih gitu. Ya lu nggak apa-apa gue aja satpam. Udah tuh 2 minggu itu dikasih waktu gue untuk daftar lamaran, segala macem. Terus gue olahraga pagi terus tuh. Karena mau tes. Hidup sehat gue tuh 2 minggu itu. Kagak minum kagak lari pagi pokoknya. Di Teresia. Wah gaya banget dah pokoknya. Tiap hari lari pagi tuh. Sampai gondang dia gue lari pagi. Makanya terus itu. Tes pertama lulus tuh gue. Tes kesehatan lulus. Karena udah olahraga gitu. Gue tuh gugur di awalnya di tes inian. Kayak wawancara gitu, wawancara interview. Gugur.
Gara-gara gua si pengetesnya ini dari Mandirinya bilang nanya. Pertanyaan masih inget aku sampai sekarang gua. Ini baru cerita gue di 2 podcast, di podcastnya Patra sama podcastnya lu lah. Bolehkah setelah sholat asar sholat sunnah? Gue bilang boleh. Harusnya nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Gini. Gagalnya gara-gara itu. Gagal cuma pertanyaan itu. Terus akhirnya nyogok gope masuk. Gue aja nyogoknya gope anjing. Om gua mulu yang gue susahin mulu tuh. Ingat banget gua, anjir banget. Enggak. Dalam rangka apa dia nanya itu ya? Mungkin keagamaannya lebih kuat kan. Iya maksudnya tapi enggak untuk tes security gitu. Iya gue mana tahu mas, gue kan ngikutin aja. Lu pas ditanya gitu untuk gak jawab bangsat. Udah mulai berubah dikit-dikit itu. Jadi sholat asar gak boleh lanjut dengan sholat sunnah. Setelah sholat asar gak boleh sholat sunnah. Iya setelah sholat asar. Wah jadi ilmu juga, gue jadi tahu. Gue gara-gara masuk penjara apal surat pendek gue. Orang sekamar 5 waktu sholatnya. Iya. Tambah tahajud gimana gue gak hafal Al-Fatihah, Iya. Al-Ikhlas, Al-Falaq. Iya. Apalagi orang di penjara orang-orang insaf ya. Iya. Setelah keluar nakal lagi. Tapi nah itu prosesnya lu jadi satpam dari gaji. Oke, dari pertama lu bisa mendapatkan uang mudah banyak. Parkir. Di AW sulit. Oh sulit gue mah. Sulit banget lah. Nggak pernah ngirim nyokap gitu-gitu. Rumah tapi tetap di Teresia. Teresia. Oke, nggak bisa nabung. Nggak bisa habis nabung. lah ya Habis. buat kenakalan Iya. Sampai tapi kan lu juga banyak seseran nyari apa jualan minyak tepung. Ya itu kan buat mabuk aja. Buat kenakalan. Duit panas. Oke, terus abis dari situ kerja di satpam dengan gaji pertama 950.000. 900.000. 900.000 ya. 900.000. Belum merit juga ya itu? Belum mas, jauh. Itu maksudnya gimana ya? Kayak harusnya sih orang yang maksudnya orang kayak yang nggak biasa ngantoran yang bebas gitu ya. Terus dapat duit muda begitu lu berhadapan lu jadi satpam dengan segala saklek, disiplin. Tapi gaji lu kecil gitu. Nah, di satpam itu kegiatan parkir masih ada. Kan gue tuh jadi di bank itu perubahan mulai terjadi itu sekitar 2007 ke 2008, namanya ada MRI. Oke. Jadi di mana satpam itu 50 pelayanan, 50 keamanan. Oke. Kalau zaman gue pertama masuk tahun 2004 itu 70% keamanan, 30% pelayanan. Oh. Kalau lo masuk bank tahun segitu di era-era 2002 sampai 2004 sampai kisaran 2005 akhir gitu. Lu pasti masuk ada pos satpamnya kan? Iya. Terus ada meja satpamnya tuh ada tuh. Iya benar. Nah gue tuh jadi satpam dari masih duduk di meja itu tanpa ngelayanin nasabah gitu. Kalau kita keluar ya parkir dapat duit dari nasabah. Siapa yang nggak betah? Iya. Istilahnya kayak tukang parkir cuma didananin lebih rapi gitu. Dan punya kekuasaan untuk ngatur-ngatur. Gitu. Jadi yang ngebuat betah jadi satpam itu salah satunya. Masih ada dapat seseran duit. Motor 1.000, mobil 2.000. Dan yang datang kan ratusan ya. Iya, muter terus. Iya. Sehari berapa lu biasa dapat dari parkir doang? Iya sehari aja parkir nih kalau seharian itu ya mungkin sekitar 400-an ya kan. Tapi kan bagi 3. Oh 3 orang. 3 orang. Satu shift itu 3 orang shift, ya kan. 400.000 satu shift berarti bagi 3 ya 120-an lah. Iya, itu gue di Bank Mandiri yang depan terminal Grogol tuh. Oh, Kiai Tapa. Kiai Tapa. Itu kalau malam kan banyak tuh anak-anak kampus yang nginep tuh. Ya boleh nginep tapi segini mau nggak gitu kalau jaga malam. Parkir di Mandiri. Tapi pagi keluar ya gitu. Oh, berapa semalam? Ya ada yang 5.000, ada yang ceban gitu-gitu. Oh, zaman segitu lagi ya. Maksudnya masih oke lah. Buat makan malam masih oke gitu. Semalam dapat berapa biasanya kalau yang nginep? Nginep paling 3-4 mobil main lah. Lumayan lah buat rokok. Makan rokok. Tapi berarti ya secara pemasukan fighting ya. Fighting. Jadi itu kan lemburnya masih lembur jalan dulu. 4.500 per jam. Jam kedua udah beda. Oh, progresif gitu. Oke. Kalau satu hari jaganya 12 jam, berarti 8 ke 12 kan ada spend 4 jam. 4 jam. 4 jam tuh jam pertama 4.500 sampai ini kan naik terus tuh. Iya. Itu kan kalau akumulatif 1 bulan
lumayan juga. Iya. Bersih berapa lo sebulan waktu itu? Kalau duit gaji sama lemburan, Wah. ya nyentuh angka 3,5 gitu, 3 juta masih. Jadi lemburannya tuh justru lebih besar Iya, karena dari pokok. Karena kita justru sapamnya sedikit, jadi backup tuh. Oh. Nih sudah selesai jaga sini nih. Di sana ada ini, mau lembur ke sana nggak? Mau gitu. Sana tuh maksudnya beda bank. Beda kantor. Beda kantor, Oh, iya. Bisa. Oh. Lah. Terus gitu hitungan gajinya, gaji siapa? Ada kan, kita dulu kan masih zaman catatan kertas manual. Jadi si bank itu, si komandan itu nyatet nih, ini lu Si lembur Rio ada lemburan di sini. misalnya Kota Tua berapa jam? Di sini berapa jam gitu lah tuh, maintain sekian jam nanti pas sebulan tuh masuk ke bagian GA-nya tuh. Iya. Oh, ini segini ini keluar tuh cair duitnya Gak gitu. pernah miss hitungannya. Sering juga miss ya kan. Karena kita punya catatan, komandan punya catatan. Iya kan? Dan kalau bisa lu kawinin, kalau beda gitu lebih percaya data siapa? Mesin kartu mesin ceklok absennya itu yang kita bawa. Jadi kan mereka jadi oh iya ternyata gue yang salah. Oh emang lu aja yang naruhnya kelebihan gitu. Emang mau duit banyak aja. Kayaknya kalau lihat dari track record lu pasti suka lebih. Enggak sih kak, gue kali itu dikit pernah lah, tapi nggak terlalu. Berarti gue baru tahu ternyata bisa antar kantor ya. Bisa, tapi itu kan akhirnya jadi kerja nggak sehat dulu akhirnya. Iyalah, hancur badan lu. Hancur karena ya itu doang. Akhirnya makin ada penambahan, tapi gaji pokoknya naik tuh. Oke, lebih sehat tapi gajinya ya setara lah gitu. Setara gitu. Walaupun juga sebenarnya waktu lu di parkir pun juga nggak sehat hidup lu ya. Tapi kan maksudnya begadang juga sama-sama begadang kan. Begadang. Tambah mabok. Mabok. Satpam juga masih mabok ya. Minum kadang-kadang kalau nggak ketahuan. Kerja khusus minum judi gitu. Sampai sekarang minum masih? Enggak mas, gue udah berhenti tuh. Punya anak? Gak. Merit Sebelum merit malah kayaknya udah berhenti karena sakit tuh gue lama tuh. Apa lever? Setahun. Nggak tahu, ada luka di paru-paru. Bukan bronkitis tapi kayak luka gitu. Gara-gara kebanyakan itu banyak minum. Kalau nama penyakit itu gue lupa. Pokoknya terakhir itu gue sampai spiometri. Apa itu? Oh, yang dimasukin? Bukan, spiometri jadi kayak ada tablet gitu. Dia isi lilin semua gitu. Ini kalau lu kayak flute gitu, ada lubang. Kalau lu tiup minimal 1 lilin nyala, berarti dianggap sembuh atau mati semua. Kalau jadi napasnya pendek gitu. Oh, oke. Sama penyakitnya gue lupa lah. Itu gue ngalamin penyakit itu bareng gitarisnya Bumerang, John Paul Ipan dari rumah sakit yang 2 kali rumah sakit dan dipindahin ke rumah sakit yang sama. Jadi gue kan dulu Mandiri kan keren ya, asuransinya Allianz. Iya. Sapam, jadi tuh gue dapet rumah sakitnya Pondok Indah. Wih, RSPI. Kan kocak banget ya. Ngantri lah gue gini kan, sakit gue tuh gak tahu sakit apa gitu. Tapi dokternya sama nih, ke dokter pernapasan. Terus sebelah gue tuh bener-bener gue tuh kayak gue kenal siapa ya. Ternyata John Paul Ipan. Gitarisnya Bumerang. Setelah berobat situ gak lama kemudian gue dipindah di JRC Kebayoran JRC. Jadi rumah sakit khusus pernapasan. Oh, oke. Yang dibantu sama kayak WHO ya kalau organisasi luar. WHO kesehatan. Jadi di situ tuh semuanya profesor. Iya. Jadi kalau lu masuk rumah sakit itu ada gitu ya. Semua yang berhubungan sama pernapasan paling parah tuh di situ. Dan gua ketemu sama lagi sih. Berarti kan kita penyakitnya sama. Dan mungkin dia ada side job nyatpam atau parkir kali. Nggak mungkin masa kita hebat segitu. Kan ada masa-masa Bumerang turun. Coba lo cari data deh di kantor Kiai Tapam. Mana John Paul Ivan kali ada namanya. Anjir lucu banget. Terus itu sempet sakit berhenti minum di situ. Ini udah gue berhenti tuh, udah berhenti lah pokoknya. Gue tuh 2 kali berhenti karena 2 kali masuk rumah sakit. Berhenti penyakit yang sama. Yang kedua nggak tahu, kayak di ulu hati tuh kayak gitu, kayak ketekan gitu. Akhirnya suntik terus kan. Suntik mulu, terus sini bilang kayaknya jangan kayak gini-gini lagi lah gitu lah pokoknya. Nasihat dokternya tuh. Ya udah berhenti, udah lama banget udah. Tapi sembuh akhirnya. Sembuh. Oh, syukurlah. Minum lagi baru merit udah 10 tahun gara-gara istri gue gila nonton Korea. Orang kalau nonton Korea mah ya kepengennya kan ngikutin Korea. Ini kagak kepengen minum soju kan tolol.
Biasanya kan kalau makan nonton drakor tuh makan ayam Korea, ayam fried chicken Korea, kepengennya gitu. terus topoki gitu. Ini minum sojunya ya. Kepengen minum soju. Minum lah kita berdua, malam-malam gitingnya berdua juga. Mana dolongannya cimol lagi goblok. Soju dorongan cibol anjing. Akulturasi budaya. Akulturasi budaya dari daging asap ke cimol. Tapi soju oke lah, maksudnya nggak ya ada ininya lah, ada harganya biasanya lebih aman sih. Kayaknya kan biasa gue kita gitu kan. Itu karena kemauan istri aja, jadi gue cobalah ini minum lagi aja karena nggak mungkin gue biarin minum sendiri. Iya. Rutin tapi jadi. Enggak. By moment aja. Boros juga. Oh iya, boros saya. Iya. Nah terus akhirnya lu bisa dibilang berkah lu adalah ketika jadi satpam itu ya. Ya alhamdulillah banyak ngalamin kejadian banyak lah di satpam tuh. Lu kenapa bisa jadi tertarik ke stand up dengan apalagi dengan karakter lu yang keras tadinya yang maksudnya yang emosional yang maksudnya ya emang demen bercanda dari dulu yuk di tongkrongan. Iya bercanda mulu. Oh. Ya tapi bercanda gue tuh lebih ke ngebully. Iya. Jadi kayak bercanda ya udah ngebully orang harus aja. ada korban. Harus ada korban. Iya. Kalau ngebully orang tuh lucu gitu. Iya kayak gitu-gitu. Dari situlah ada stand up lu tertarik. Nih yang kayak balik lagi sampai di awal kali kita ngomong 2015 lu ngejuri di area kota itu. Posisi gue kan masih di Ketapa, belum jaga di area kota. Oh, di Ketapa itu ya? Kota itu istilahnya cabang Kanwil. besar. Kanwil Iya. ya. Lu kasih itulah ada flyernya kan. Dia bilang setiap area harus mengirimkan 3 orangnya untuk perwakilan untuk audisi di Kanwil. Gua tiba-tiba dijerumusin sama teman gua, si Rifan tuh didaftarin, bla bla bla. Nulis lah. Anjing ngapain sih? Terus salah satu teman gue tuh ada namanya Tino. Tino tuh sempat juara 2. Juara ya? Iya, yang gendut yang orang kurus. Yang kurus Tino juara 2 waktu kamu ngejuri Mas. Tino. Security? Bukan. Taylor. Oh iya, kayak tahu deh. Pokoknya Mas Reno juara 2 waktu itu. Si Tino itu ternyata pernah dimentorin sama Erwin. Dimentorin sama Erwin di mana? Di Jakbar. Oh, dia Jakbar juga. Karena waktu itu mau ngelanjut ke pusat yang nasional. Oke. Oh iya. Oh, yang nge-mentorin Erwin. Oke. Penjuriannya gua. Terus si Tina itu ngajak lah. Yuk sebelum ada nih katanya tempat open mic gitu. Kaji sebelum kita tampil katanya materi harus tes ini dulu. Nanti kita tampil di Kanwil. Ya udah yuk kita jalan lah. Jakbar masih open mic di Cikepau. Cikepau tuh yang Audisi Street 5. yang kafenya agak masuk ke dalam gang. Itu yang gua datang tuh di situ. Ya berarti sebelum Hede belum loh. Hede. Cikepau pokoknya. Iya. Tahu. Yang teh manis si gambreng. Iya. Cikepau, diajak ke Cikepau gua didaftarin open mic. Ya itu awal pertama kali gue ketemu Erwin. Jadi di Cikepau ketemu Erwin, ketemu Indra, ketemu Rigen lah. Zaman Suci 5 masih gejaya-gejanya Diki. Di present yang gue inget banget MC itu David sama Rigen. Gue naik malam itu tuh gue lucu ternyata gitu. Dapat respon yang bagus. Open mic pertama kali. Entah kenapa, wah anjir kayaknya nih seru nih, dunia baru buat gue. Terus di atas panggung gue bilang, boleh nggak kalau gue bergabung di perkumpulan ini gitu, gimana caranya? Terus dia itu pakai mic, abis selesai open mic, micnya belum gue taruh, gue ngomong kayak gitu di atas panggung. Gue bilang, boleh nggak gue gabung di sini? Gue seneng sih sama perkumpulan kayak gini. Terus turun baru Erwin bilang kalau mau gabung ya nggak ada apa-apanya, cuman lo sering datang aja di acara-acara kayak gini gitu. Dari situlah, itu berarti pertama kali. Kantor dulu dong baru Jakbar. Iya, itu kan mau menuju ke Kanwil itu, ternyata di Kanwil kalah. Bentar, gue 2 kali deh, pokoknya 2 tahun gue di Kanwil tuh. Nah yang kedua itu gue udah nggak mau ikutan lagi karena udah masuk Jakbar. Iya udah masuk Jakbar ya. Udah masuk Jakbar segala macam, udah kompetisi gitu. Terus ada lagi tuh Kanwil, lu yang ngejuriin lagi. Ngejuri dan gue mentoring. Setelah juara 1 itu gue mentoring. Mau ke pusatnya? Iya bawa ke pusat. Nah waktu lu itu
Gua ditawarin lagi mau nggak yuk, enggak gitu. Tapi komandan gua tuh enggak, itu aja si Rio aja tuh udah suruh aja itu. Ikut gak? Gua tuh lolos audisinya. Yang di lantai Bawah. Yang Oke, di bawah. iya. Ketemu lu tuh, gua lolos audisinya terus main di final. Iya. Lu kan selalu sadar ya kalau lomba di Kanwil itu teriaknya tergantung banyak-banyak pendukung Kanwil dari mana. benar. Bukan lucunya ya. Bukan. Gua tuh agak sakit hati sama area gua karena supportnya segitu dikitnya. Padahal gua udah nyiapin materi yang menurut gua ini kayaknya karena gua udah bergabung tahu ilmunya gitu. Iya. Nah, itu kalah lagi tuh gua. Kayaknya emang waktu itu yang juara 1 yang gendut ya? Tapi emang dia pecah banget itu, materinya juga rapi. Iya, Dado tuh lu pecah. Dado, iya. Dado lucu. Nah, gue sih mengakui kalau gue kalah, tapi di satu sisi kayaknya anjing lah ini kantor cabang. Iya, yang lain pada seheboh itu. Kan bukan apa-apa, kita sebagai penampil kadang mentalnya kena juga gitu. Di wow gitu ya kan. Rusuh banget teman-teman. Rusuh kan itu. Kalau lo lihat waktu itu maksudnya rusuhnya itu seru gitu karena ada dari cabang-cabang mana. Terus begitu tampil waktu itu nggak cuman stand up, ada idol, iya, gitu. ada yang nyanyi, ada musik band gitu. Nggak bagus sih sebenarnya kadang-kadang yang tampil, tapi kadang-kadang menjatuhkan mentalnya lawan. Iya. Misalnya dari cabang A yang main cabang B, wah gituin. Itu gua kalah tuh Mas. Ya udah akhirnya gua udah tuh ya udahlah. Gua ya lomba-lomba di luar mah menang gitu. Iya. Lomba-lomba yang kalau komunitas gitu. Terus satu saat ada lagi tuh jurinya Pras Teguh. Cuma gue gak mau ikut, gue gak mau ikut. Ya udahlah kalau gak mau ikut gak apa-apa. Sampai ada lagi jurinya itu Ari Brata. Season 8 kan. Lagi bagus-bagus season 8. Brata ngejuri. Ya udahlah ini karena komandan gue lagi tuh. Dia bilang, lu izin stand up, tapi gila ada lomba stand up gak stand up lu. Gitu-gitu mulu ya kan. Ya udahlah yuk ikut Brata itu lolos gue. Audisinya lolos. Si finalnya itu sama di museum museum itu. Di museum jurinya Popon. Oh, Popon, oke. Jurinya Popon. Nah, gue juara tuh, juara 3. Oke. Biasa dengan tidak disupport juga. Supportnya biasa-biasa aja lah. So-so aja, masih hebohan Kanwil lain. Juara 3. Nah, dari juara 3 itu kan berarti yang 1 2 ini kan ke kantor pusat. Ya. Ternyata yang juara 2 ini yang belum ada nomor induk pegawainya. Benar. Ada syarat itu ya. Ada syarat itunya. Gak boleh outsource apa gitu kan. Harus ada nomor induk pegawai. Nah gue kan ada. Jadi gue lah suruh ini sama si Surya itu. Mentoringnya siapa? Pas gue dateng kan belum tahu mentornya siapa. Mentornya Muslim sama Arif. Jadi pas gue dateng, lah ngapain lu yuk? Ya gue mau dimentorin lah gitu. Karena kan udah sering nongkrong banget ya Mas Muslim sama Arif. Justru yang dimentorin yang satu lagi. Jadi gue mah ya ntar aja di kosan. Kalau ntar aja di Los 78 gitu-gitu sampai kantor pusat. Ya udah. Gue juga penasaran nih kan belum pernah sampai ke pusat gitu kan. Ini mau ke pusat nih. Begitu sampai pusat jurinya Arif Didu sama Bang Danet. Selalu di pusat tuh selalu Arif Didu sama Danet dari zaman waktu itu. Iya. Gue stand up situ juara 1 nasional. Baru tuh area gue melek. Oh bisa. Nah pas Dado itu di final emang kan si Arif Didu sama Danet tuh jurinya berdua deh apa satu lagi artis siapa gitu kalau nggak salah. Nah pesertanya waktu itu ketemu si Ot Namre, tau nggak lo? Ot Namre tahu. Ot Namre orang mandiri juga kan? Iya mandiri juga, nggak tahu mandiri. Udah meninggal sekarang? Hah? Meninggal? Iya. Sakit dia sakit. Iya, benar-benar. Terus ketemu Namre, gue bawa Dado waktu itu. Wah itu kan juga sedih tuh Dado karena pecah. Tapi kalah. Iya. Wah gue udah bilang itu, Do ini menang sih Do harusnya lo, karena pecah. Kalau lu nggak datang sih. Maksudnya kalau denger ceritanya pasti rata-rata pada saat itu bilang gitu, Dado sih pecah banget, udah juara ternyata nggak juara. Itu gue sedih juga gitu di situ. Karena pecah asli itu Dado pecah banget di situ. Gue juga bingung kenapa nggak juara waktu itu. Karena katanya itu mau yang juara 1 diberangkatin antar BUMN kan. BUMN. Kalau nggak salah Dado tuh waktu itu belum. Iya, sourcing. Aduh gue sedih banget, gue ngerasa kayak ke si Dado tuh ngerasa di berdosa politik. gitu. Jalur kalian di politikin. Iya, gue maksudnya pecah banget yo. Waktu itu pecahnya tuh, ya kita tahu lah siapa. Kalau stand up kan jujur ya teman-teman. Lu nonton kompetisi stand up,
lu bakal tahu siapa yang menang, siapa yang kalah dari jumlah tawa aja ketawa. Iyalah, LPM udah paling jelas lah udah itu. paling jelas nggak terbantahkan. Dado tuh juara. Pas itu gue sedih banget ya. Karena gue tahu biasanya momen-momen kayak gitu ada lomba kantor. Itu tuh justru momen-momen untuk mengangkat orang-orang yang nggak pernah tersorot. Iyalah. Iya kan? Makanya di situ selalu biasa yang menjadi seneng banget tuh tampil biasanya dari teman-teman satpam, OB, iya. Terus misalnya teknisi atau apapun lah. Nah Dado ini juga waktu itu kayak gitu. Makanya gue ngerasa kayak anjir kalau ini dia menang, dia mendapatkan kayak rasa bangga kan. Pride lah. Iya yo. Tapi waktu itu akhirnya kalah. Aduh sedih banget gue. Tapi ya udahlah. Tapi akhirnya ke si Paula sama si Iya Paula. Paula salah satu lagi siapa tuh lupa gue namanya. Mereka pun mengakui bahwa emang harus dari si menang sih. Cuman ya udah gue bilang gue juga ya ini gue nggak bisa ikut campur ya gue bilang kayak gitu. Ini udah urusan lo. Iya nggak apa-apa kono dia. Tapi seru. Mandiri seru banget itu. Seru. Kalau udah sampai di pusat memang seru itu. Seru banget gila sih itu. Itu di pusat malah di sebelah BI kan. Iya. Gedungnya lebih gede. Iya. Bener-bener kayak stand up show. Iya udah kayak stand up show banget. Kalau yang masih di Kanwil adu mental karena antar cabang. Kalau di sini emang benar-benar kualitas. Oh iya, kualitas. Keren, Mandiri pertahankan. Iya. Jangan lupa calling gue lagi. Udah kagak pernah calling. Udah banyak yang ini. Gue 2 tahun dulu yuk. Iya, kamu betul-betul tuh. Iya 2 tahun betul-betul. Sayang waktu itu emang lu masih shaky kayaknya, masih belum terlalu stabil. Terus belum setebel sekarang kan emosinya. Ya, belum setebel ini. Itu juga waktu final di pusat tuh. Kan sering ketemu Bang Danet, udah ketemu Bang Danet dan tahu Danet tuh gua materinya selalu jorok kan. Pas sampai yuk jangan porno ya. Jangan porno materinya lo ini. Tapi porno waktu itu lo? Enggak. Cuma ngomongin Jable di akhir. Tapi juara. Dan sekarang Rio sudah menjadi bisa dibilang ya salah satu komika papan atas lah, terbaik lah, dengan keunikan dia sebagai satu-satunya satpam. Itu present MC selalu gitu. Iya, selalu gitu karena emang ya yang menjual ya, maksudnya yang bikin unik juga. Dan akhirnya sudah berjalan pada saat ini syuting teman-teman udah berjalan abis dari Malang, dari Dor. Dari Malang tuh. Kenapa bertiga? Pertama itu dulu pertanyaan. Ini dari dulu itu termasuk lucu. Jadi kita lagi syuting di punya Kang Musidik tuh bukan? Ketawa. Bukan, itu lagi itu. CCI. Karena si band dia tuh ngubungin kan. Udah lama banget itu. Lagi syuting, kata si band tuh WhatsApp kita bertiga, bantuin gua konten lah gitu CCI. Oh yaudah yuk datang ngumpul di tempatnya si band tuh CCI itu. Ali dapat telepon dari Upil Comika. Oke. Direktur Comika tuh. Ngomong muli pokoknya gini nih. Ada gue bertiga tuh lagi di depan Ali tuh ada telepon-teleponan, ya udahlah urusan Ali gitu kan kita kan. Tiba-tiba Ali nyamperin, "Bang, ini gue ditawarin show sendiri tapi belum ada materi mini show," dia bilang gitu. "Ntar Upil bayar putus bla 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 gitu. Sama kalian berdua ya." Terus gue bilang, "Ya ntar dulu." Jangan tiba-tiba bikin show bertiga nih kan. Jangan ntar dulu itu kata hati sama gue kan, ntar dulu. Gak apa-apa nanti gini-gini. Tanya dulu satu orang berapa menit materinya kalau baru. Ali teleponan lagi bilang 20 menit. Terus Ate gini, ya nanti kalau harga jualnya oke 20 menit sih gak apa-apa kali itu ya. Anggap aja ngejob korporat gue bilang gitu. Ya udah lah iya ya. Ya udah iyain mau ngupil iya. Nah ngelempar harga kan. Lempar harga. Diiyain ya kan ya hari ini jadi nih diiyain sama Comika nih lempar ditawar. Aduh bingung, tawar sih cuman dikit-dikit tapi masih oke lah. Kaget kita, gua sama Ate tuh udah diiyain lah beneran jadi nih. Namanya apa ya bingung. Akhirnya dapet nama-nama tuh ya di situ. Tadi mau riwali Ate terus tiba-tiba jadi Dardedor tuh karena Ate kasih nama Dardedor. Tapi keren. Dardedor itu 3 suku kata yang menggambarkan acara pecah banget kalau komedi dan 3 orang itu keren sih. Brand lu keren Dardedor. Ya alhamdulillah duitnya dapat, brandingnya dapat. Iya keren loh, langsung jadi tour ya. Nah Rijal lagi-lagi Rijal terbaik emang, dia bilang ngapain yang Jakarta doang, tur lah gitu.
Tapi ya udah tenang, lu udah terima jadi gue yang ngurus gitu. Jadi tuh turnya. Sejauh ini berapa kota yang udah oke? Yang sebetulnya 10 karena keterbatasan waktu karena lebaran dan puasa, jadi 4 kota dulu jalan. Malang udah. Malang udah. Oke, pecah, sukses. Alhamdulillah sesuai dengan nama. Opener Yono. Opener Yono Bakri sangat. Jadi macan tutu di panggung. Pacal tutur ompong. Terus kota kedua? Jambi. Minggu ini tanggal 12. Tanggal 12. Oke, setelah itu langsung lanjut ke Karawang. Karawang tanggal 19 ya berarti ya? 19. Terus abis itu 27-nya itu Lampung. Oke. Karena April udah puasa ya. Puasa. Iya berat sih kalau ngadain acara pas puasa, ribet ya. Iya, ribet takutnya. Berarti jalan lagi setelah itu 6 kota sisa apa tuh? 6 kota sisa. Apa aja? Bali, Jogja, Surabaya, Ternate, ada Ternate, terus tuh Palembang kalau nggak salah ya. Aku lupa sih Palembang sama mana gitu. Tapi sisa 6. Kalau dari ini ya teman-teman, kalau maksudnya kalau buat lu yang nonton dan dar-dar mampir ke kota lu, gua sangat menyarankan nonton. Iya pasti tuh harus dong. Karena memang 3 orang ini punya keunikan masing-masing dengan kekuatannya masing. Rio dengan kemampuan observasinya juga tajam banget. Ali Akbar dengan pasti bawa ada materi tentang nikah kali ya karena baru. Udah ada banyak materi baru kita juga bertiga. Iya, jadi kita tuh udah ngeset jadi setiap kota kalau bisa ada materi baru. Wih, gitu. Gokil, tiap kota ada tambahan materi baru. Justru malah waktu yang kita bawain di Jakarta kita paling 1-2 beat doang yang kita bawain di Malang, sisanya baru. Karena ini masih orang-orang yang fresh buat tulis aja. Gila, luar biasa, respect. Jambi akan combine lah satu respect tur comot-comotan gitu. Tur materi lama cuma 1-2 bis sisa materi baru, respect. Dan juga ada tambahan pasti tentang dar-dar tour itu sendiri. Ya, pada saat berjalan kan, pasti berjalan. ada aja kejadian-kejadian. Gak jelas. Iya, makanya kayak gitu-gitulah. Gue doain lah semoga sukses yo. Thank you Mas. Karena teman-teman juga buat yang ini bener kata gue, kalau memang ada waktunya mampir ke kota lu nonton Dar Der Dor. Harus. Mudah-mudahan tapi Jakarta udah ya. Jakarta udah. Nggak finalnya nggak mau di Jakarta lagi apa gimana? Keinginannya sih Jogja finalnya. Oh, jadi finalnya biar Jogja tuh biar kota terakhir gitu. Kenapa Jogja? Karena lagi-lagi Ate bilang katanya Ate di sana paling pecah. Katanya enak di sana gitu. Kalau gue kan ya jujur lah gue tuh ngalamin stand up di luar kota nggak sebanyak Ali sama Ate lah gitu. Jadi gue nggak punya pengalaman yang kayak gimana kayak mereka gitu. Jadi gue lebih ke ngikut. Udah ngikut aja gue. Tapi oke, Jogja maksudnya sangat responsif kok. Penikmat stand up-nya juga kalau ada show juga maksudnya mau beli nonton tiket gitu. Gue dulu zaman 2000 gue pernah bikin mini show sekali kan dulu sebelum Suci malah. Sebelum Suci Mas ya? Gua sama Gian sama PP Isam Depok. Oh, pernah tuh. Pernah di Jogja 2013 apa 2012. Dari Kenal Jadi Tawa namanya. Oh. Belum Suci itu. Belum Suci itu malah ya? Belum Suci. Itu kayak gua orang pertama bertiga ini adalah orang pertama yang bikin show tapi belum ada embel-embelnya. Oh iya bener-bener ya udahlah. Iya, gitu. Biasanya waktu itu Panji bikin kan ya Panji. Panji ya. Ernest bikin tour. G setelah Suci. Kemal setelah Suci. Terus Rian Adriandi. Muncullah 3 orang ini. Reno, Gian, dan Pepe. Tapi emang beda sih feel-nya ya. Feel-nya tuh beda banget kalau kita lagi special show. Jangan bandingin teman-teman, apalagi ini mereka bertiga ini kan orang-orang yang lahir dari kompetisi yang tidak mudah tanpa penonton. Pandemi ya. Bayangin lo gimana se-haus apa mereka menghadapi penonton, itu pasti akan ganas banget di panggung. Makanya lu kalau mampir ke kota lu harus nonton. Kalaupun nggak ke kota lu, cari kota paling dekat ya. Dari 10 tadi. Jambi, Lampung, Jambi, Karawang, Lampung, Bali, Jogja, Surabaya, Malang, Ternate, satu lagi. Karawang. Udah Karawang.
Aduh, lupa aku Mas. Itulah nanti ada langsung di follow IG-nya aja anak-anak, ada Ate, ada Ali sama ada Rio. Thank you banget ya. Thanks Mas Lee. Aduh, sukses. Amin. Gue adalah salah satu orang yang udah kenal lama dan begitu gue lihat dari awal lihat gimana si Rio. Lu tuh nih ya, ada beberapa orang nih di stand up yang gue punya feeling jadi. Karena apa? Karena mereka kerja keras kelilingnya. Marcel. Iya. Marcel dulu open mic mana sih yang gak didatengin? Wah kacau Mas. Iya kan? Kiki oke banget tuh. Kerja keras. Ebel salut. di pusat, gue zaman dulu di pusat teman-teman. Ebel tuh selalu open mic. Iya. Walaupun dengan segala keanehannya. Iya. Dan itu di pusat keliling juga dia kan. Iya. Nah Rio tuh juga waktu pertama gue lihat Gua ada di mana setiap open mic mana ada gua. selalu ada di Uber sama dia. Makanya gue yakin orang-orang kayak lu ini adalah orang-orang yang akan besar di stand up comedy. Amin. Dan mudah-mudahan sukses turnya. Amin, Salam Mas. buat Ate sama Ali. Ali dan juga Yono dijagain lah. Enggak, takutnya dia pas lagi main ke Jogja ntar diambil Laut Selatan gitu. Habis itu dimuntahin lagi. Thank you banget Rio. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Ya. Kalau suka silakan like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga nonton konten gue yang lain. Dadah.